Tiga. Halo teman-teman semua, kami dari kelas SDMJ akan membawakan materi silabus 14 yang berjudul Permasalahan UKM. Adapun anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, saya sendiri, Niwayan Sally Indah Pratiwi, nomor absen 34, dan yang kedua, teman saya, Niwayan Witarsi, absen 35. Adapun sub pokok permasalahan pada materi ini, permasalahan UKM, yaitu yang pertama sifat permasalahan UKM, yang kedua macam permasalahan yang dihadapi UKM, yang ketiga bentuk kelembagaan untuk perumusan dan implementasi kebijaksanaan UKM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat permasalahan UKM. Seperti halnya negara-negara lain, di Indonesia pun terdapat beberapa sifat permasalahan yang dialami oleh UKM, yaitu dapat dibagi menjadi dua. Satu bersifat intern, sumbernya berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya kekurangan modal usaha, kualitas SDM yang masih rendah, pengelolaan manajemen yang tidak profesional, pengelolaan keuangan yang tidak transparan. Dua yang bersifat eksternal, di sumbernya berasal di luar perusahaan atau di luar pengaruh perusahaan. Contohnya susahnya UKM untuk mengakses pinjaman ke bank, kalah bersaing dengan perusahaan besar atau investor asing atau sering kita sebut dengan PMA. Walaupun demikian, dalam masa pandemi ini UKM tetap masih optimis menjalankan usahanya karena Presiden Jokowi sendiri memberikan beberapa kebijakan-kebijakan sehingga UKM masih dapat bernapas lega untuk dapat melanjutkan produksi yang dihasilkan. Berikut saya akan tampilkan satu video di mana salah satu kebijakan dari Presiden pada masa pandemi untuk membantu para pelaku UKM di Indonesia. Untuk para pelaku usaha mikro kecil, yaitu yang namanya banpres produktif. Banpres produktif, yaitu untuk tambahan modal kerja bagi usaha mikro dan kecil. Banpres Produktif Usaha Mikro yang diluncurkan Presiden Joko Widodo sebagai bantuan modal usaha. Tentu saja menjadi kabar baik bagi para pelaku UMKM di tengah situasi sulit akibat dampak pandemi COVID-19. Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN memiliki prioritas agar Indonesia sehat, Indonesia bekerja, dan Indonesia tumbuh. Dalam video tadi dapat kita melihat bahwa kebijakan pemerintah Presiden Jokowi pada saat ini sangat membantu para pelaku UKM untuk terus dapat berkarya, untuk terus dapat menunjang perekonomian Indonesia. Karena dengan adanya UKM ini, perekonomian Indonesia diharapkan masih bisa terus tetap berjalan dan membantu masyarakat kecil di dalam perekonomian yang lebih maju. Baik, selanjutnya ada macam permasalahan yang dihadapi UKM, yaitu yang pertama ada kesulitan pemasaran, yang kedua keterbatasan finansial, yang ketiga keterbatasan SDM, yang keempat masalah bahan baku, dan yang kelima keterbatasan teknologi. Pada zaman sebelum era tahun 2000, UKM banyak berdiri di daerah-daerah terpencil, sehingga produk yang dihasilkan pun sangat sulit untuk melakukan pemasaran produknya pada tempat lain. Selain itu, keterbatasan teknologi yang tidak mendukung. Namun, pada masa sekarang, di masa pandemi ini, permasalahan UKM yang dihadapi UKM yaitu permasalahan modal, yang dikarenakan susahnya UKM untuk mengakses pinjaman-pinjaman, yang karena adanya kebijakan-kebijakan yang memberatkan pelaku UKM dibandingkan dengan para investor besar. UKM dengan keterbatasan modal yang dimiliki dituntut untuk bersaing dengan UKM sejenis, sehingga disinilah sangat diperlukan SDM yang berkualitas. Sementara
permasalahan UKM adalah mempunyai kualitas SDM yang rendah, sehingga kurangnya inovasi-inovasi dalam pengembangan produk dan akhirnya kalah dalam persaingan. Yang selanjutnya ada bentuk kelembagaan untuk perumusan dan implementasi kebijaksanaan UKM. Arah kebijaksanaan pengembangan UKM di Indonesia dinyatakan secara eksplisit di dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN tahun 1999 sampai 2004. Pedoman kebijaksanaan negara ini menggarisbawahi 28 butir mengenai arah kebijaksanaan pembangunan ekonomi nasional untuk periode tahun 1999 sampai 2004. Kerangka kerja kebijaksanaan terdiri dari 3 kebijaksanaan utama menurut Menekop dan UKM tahun 2000. Yang pertama yaitu sistem ekonomi kerakyatan yang didasarkan pada sistem mekanisme pasar dengan suatu persaingan yang adil dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, keadilan, prioritas pada sosial, kualitas hidup, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Sistem ini menjamin kesempatan-kesempatan bisnis dan kesempatan kerja yang sama, perlindungan konsumen, dan perlakuan yang adil terhadap masyarakat. Dan yang kedua, yaitu penciptaan iklim yang kondusif untuk memberdayakan KUKM atau koperasi usaha kecil dan menengah. Dalam hal ini, menjadi efisien dan produktif dan kompetitif. Kebijaksanaan ini bertujuan untuk menciptakan suatu mekanisme yang adil di mana KUKM bisa mendapatkan keuntungan secara proporsional dan dapat bersaing secara adil dengan pemain-pemain bisnis lainnya. Yang ketiga ada kebijaksanaan peningkatan kapasitas KUKM yang bertujuan untuk membuat KUKM mampu bersaing di pasar bebas dengan pelaku-pelaku bisnis lainnya. Pada dasarnya, kebijaksanaan ini bertujuan untuk menghilangkan segala kendala yang dihadapi KUKM, seperti keterbatasan modal pasar dan input-input untuk berproduksi, kekurangan dalam kapabilitas manajemen, kekurangan pekerjaan dengan keahlian-keahlian teknis, bisnis teknologi, dan keterbatasan akses ke informasi dan mitra usaha. Selanjutnya, yaitu ada struktur pemerintahan, dan ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama pada tingkat nasional. Di bawah Konstitusi 1945, Indonesia dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih sekali 5 tahun oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yang termasuk parlemen dan otoritas tertinggi negara. Pelaksana pemerintah adalah presiden dan kabinetnya, sedangkan kekuasaan legislatif di Indonesia adalah di tangan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Dalam hal eksekutif, struktur pemerintah secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 elemen utama, yaitu pembuatan kebijaksanaan dan koordinasi, manajemen dan pelaksanaan fungsi-fungsi oleh departemen-departemen perwakilan kunci yang bertanggung jawab untuk setiap elemen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembuat kebijaksanaan dan koordinasi. Yang kedua, manajemen. Yang ketiga, departemen-departemen. Yang keempat ada menteri-menteri negara, dan yang kelima badan-badan pelaksana. Yang kedua dari struktur pemerintahan yaitu pada tingkat regional. Dalam hal legislatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 garing 1999, bupati atau wali kota ditentukan oleh DPRD kabupaten atau kota dan harus disetujui oleh presiden, bupati atau wali kota yang bertanggung jawab kepada DPR. Di mana setiap macam kebijaksanaan daerah yang dikeluarkan oleh bupati atau wali kota harus disetujui oleh DPRD. Oleh karena itu, peranan DPRD dalam mengawasi pelaksanaan dari undang-undang atau peraturan daerah yang disetujui. Baik, kesimpulan dari materi yang kami bawakan yaitu walaupun merupakan usaha kecil dan menengah, pelaku UKM perlu melakukan manajemen usaha agar dapat melakukan prinsip-prinsip manajemen dengan baik sehingga dapat
mengevaluasi usahanya, dan mengetahui perkembangan usahanya. UKM harus memikirkan untuk dapat menaklukkan pasar persaingan di luar wilayahnya. Beberapa kriteria yang dapat dijadikan sebagai dasar pengukuran kinerja UMKM adalah omset usaha, kepuasan konsumen, kepuasan kerja, efisiensi dan efektivitas produksi, dan distribusi produk. Baik, sekian pemaparan materi dari silabus 4 oleh kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.